Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini Jumat 17 April 2026 kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai renungan hari ini yang berjudul Navigasi yang Membawa Kematian. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita lanjutkan membaca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada tahun 2022, seorang pria bernama Philip Paxson dari Carolina Utara, Amerika Serikat, mengalami kecelakaan tragis yang menggemparkan penduduk Amerika. Setelah selesai mengurus acara pesta ulang tahun anaknya, ia tinggal di lokasi pesta seorang diri untuk berbenah sampai larut malam. Sementara semua anggota keluarga yang lain pulang terlebih dahulu sebelum hari menjadi gelap. Paxson mengandalkan Google Maps untuk menemukan jalan pulang di malam hari. Namun aplikasi itu justru menunjukkan rute yang salah dan mengarahkannya ke sebuah jembatan tua yang sudah ambruk sejak 9 tahun sebelumnya. Dalam kegelapan dan hujan, tanpa adanya peringatan di jalan yang ia lalui, mobil Paxson maju melewati jembatan yang sudah hancur itu. Paxson jatuh ke sungai dan meninggal di tempat. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik terhadap Google Maps. Namun kisah ini juga menjadi pengingat keras bagi kita bahwa tidak semua petunjuk dapat membawa kita ke arah yang benar. Dunia, tempat tinggal kita saat ini penuh dengan peta dan petunjuk atau navigasi hidup yang menyesatkan dan membawa malapetaka. Seperti video-video motivasi, pandangan hidup, opini, dan budaya yang nampaknya bijaksana, modern, dan menarik. Namun tujuannya adalah menuntun kita menuju kehancuran. Seperti Paxson yang percaya pada rute yang keliru karena ditampilkan oleh Google Maps sebagai sebuah aplikasi yang terpercaya, banyak orang juga mempercayai jalan hidup dan filosofi yang tampaknya benar di mata manusia. Padahal tanpa mereka sadari, hal-hal tersebut menjauhkan hidup mereka dari Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita dengan jelas dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dunia menawarkan banyak peta untuk menuju kesuksesan, tanpa adanya figur Tuhan di dalamnya. Ada juga peta kebahagiaan tanpa kekudusan, dan peta cinta tanpa kejujuran. Semua tampak mudah diikuti dan memuaskan kehendak daging, tetapi berlawanan dengan prinsip Alkitab. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bukanlah sekedar petunjuk arah, melainkan jalan itu sendiri. Karena itu kehidupan kita sebagai orang percaya juga harus selalu berdasarkan pada perkataan Kristus. Jika kita tidak menaruh kepercayaan pada Yesus sebagai peta hidup kita akan mudah mengikuti jalur yang salah, baik karena ego, tekanan sosial, atau hasrat dan keinginan pribadi. Hidup ini penuh dengan tikungan yang berbahaya. Tetapi hanya terang firman Tuhan yang bisa menuntun langkah kita dengan aman. Cobalah untuk mengevaluasi hidup kita sendiri. Apakah kita sedang berjalan mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti peta dunia yang menyesatkan? Jangan tunggu sampai kita terjatuh dan hancur, baru kita sadar bahwa kita telah mengikuti jalur yang salah. Mari berjalan di jalan yang membawa kita kepada hidup, bukan kematian. Kata-kata bijak, pastikanlah petunjuk hidupmu mengarah pada terang Tuhan, dan jangan mengikuti sembarang petunjuk yang tidak jelas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan yang benar dan sejati, yang membawa kepada kehidupan. Tuntunlah aku, agar jangan menyimpang dari jalan-Mu,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu bersama Mana Sorgawi pada hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati.